Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan sesi video kali ini, saya akan membahas terkait dengan gangguan saluran pencernaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa broiler modern ini dikondisikan sedemikian rupa agar dia tumbuh optimal. Namun apa yang terjadi ketika situasi penyerapan nutrisi tidak optimal, maka tentunya hal ini akan menurunkan potensi genetik yang dimiliki oleh broiler modern itu sendiri. Sehingga kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan nutrisi terkait dengan faktor-faktor yang bersifat infeksius. Jadi teman-teman peternak, teman-teman Trigroup dimanapun Anda berada, kita harus mengetahui hal-hal yang terkait dengan problem yang berhubungan dengan penyakit infeksi di saluran pencernaan. Banyak sekali memang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan nutrisi yang disebabkan oleh agen infeksius di sepanjang saluran pernafasan. Namun pada sesi kali ini, saya akan membahas spesifik terkait dengan Clostridium perfringens. Necrotic enteritis adalah salah satu penyakit bakterial yang menyebabkan efisiensi performa produksi broiler akan terganggu, dan ini menyebabkan pada akhirnya tidak cuma sekedar penurunan ketercapaian berat badan harian yang semakin menurun, namun lebih jauh dari itu kondisi FCR atau efisiensi pakan juga pasti akan semakin bengkak. Sisi lain yang harus diperhatikan bahwa pada saat terjadi necrotic enteritis yang sifatnya subklinis, maka kita harus hati-hati. Mungkin dari sisi fisik ayam tidak menampakkan gejala klinis, namun erosi performa FCR semakin lama semakin dalam, dan hal ini menyebabkan performa tergerus secara perlahan-lahan. Namun ada beberapa metode yang amat sangat praktis bisa kita lakukan di lapangan untuk mendeteksi bagaimana Clostridium perfringens ini mulai bergejolak di dalam saluran pencernaan, sehingga dengan kita mengetahui lebih awal untuk kita deteksi dini, kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Harapannya erosi performa tadi bisa kita minimalkan dan performa broiler akan tetap optimal. Nice. Beberapa faktor yang berhubungan dengan necrotic enteritis ini, pertama adalah terkait dengan bagaimana kita mengendalikan sisi kelembapan dan suhu di dalam kandang. Pada situasi yang normal, ketika kelembapannya berkisar antara 60-70, maka proses perkembangan Clostridium perfringens ini tidak semakin cepat. Namun ketika 70 ke atas, maka kelembapan yang terjadi semakin meningkat dan menyebabkan situasi tertentu di mana perkembangan Clostridium perfringens ini semakin lama akan semakin pesat, dan ini pasti akan mempengaruhi penyerapan nutrisi. Faktor yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga agar ventilasi kita optimum. Dengan memberikan ventilasi yang optimum, maka oksigen yang ada di dalam kandang juga akan optimum. Clostridium perfringens ini adalah bakteri yang anaerob fakultatif, di mana pada saat kandungan udara segarnya rendah, maka Clostridium akan berkembang dengan pesat. Namun ketika ventilasinya baik, kandungan udara segarnya optimal, maka dengan sendirinya perkembangan Clostridium ini bisa kita tekan seminimal mungkin. Faktor berikutnya adalah terkait dengan manajemen pakan, di mana kita harus mencoba untuk meminimalkan efek negatif dari situasi pergantian pakan yang terlalu ekstrim. Proses pencampuran pakan antara pakan pre-starter, pakan starter, pakan grower, dan pakan finisher harus dilakukan secara bertahap. Apabila dilakukan terlalu cepat dalam kondisi di mana perubahan terjadi itu sangat signifikan, maka gangguan mikroflora normal di dalam saluran pencernaan ini akan menyebabkan bakteri-bakteri akan mengalami ketidakseimbangan. Inilah yang kita sebut sebagai dysbacteriosis, di mana keseimbangan bakteri akan berdampak terhadap perkembangan dari Clostridium perfringens itu sendiri. Sehingga dengan kita melakukan manajemen pakan yang baik, maka ini akan meminimalkan dampak perkembangan Clostridium, sehingga kita bisa meminimalkan efek negatif dari bakteri yang menyebabkan necrotic enteritis. Nice. Kemudian faktor yang harus diketahui terkait dengan upaya meminimalisir perkembangan bakteri ini adalah terkait dengan masa kosong kandang, sanitasi, dan disinfeksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Clostridium perfringens ini mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama adalah spora, bentuk berikutnya adalah bentuk vegetatif. Di mana pada fase di mana kondisi masih dalam bentuk spora, maka Clostridium ini bersifat dorman. Dia tidak bisa menular dan dia tidak memberikan dampak negatif terhadap host pest atau ayam itu sendiri. Namun pada saat situasinya berubah dari masa dorman menuju masa vegetatif, maka situasi itu yang akan merugikan. Kondisi-kondisi ini harus kita deteksi secara lebih dini agar dampak negatif dari Clostridium ini bisa kita minimalkan.
Berikutnya akan kita sampaikan bagaimana upaya kita mendeteksi dini terkait dengan perkembangan Clostridium perfringens di dalam tubuh ayam. Simak sampai selesai video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sama-sama kita pahami bahwa Clostridium ada dua macam yang ada di perunggasan, Clostridium collinum dan Clostridium perfringens. Pada sesi video kali ini kita akan fokus terhadap Clostridium perfringens. Clostridium perfringens adalah bakteri gram positif yang bisa membentuk spora dan amat sangat resisten terhadap beberapa macam disinfektan. Ada bentuk spora dan pada situasi tertentu akan berubah menjadi bentuk vegetatif. Situasi anaerob dan alkalis akan memicu munculnya Clostridium fase vegetatif yang sangat infektif. Ada beberapa faktor pencetus yang harus kita pahami. Yang pertama adalah terkait dengan suasana anaerob, kondisi di mana oksigen yang rendah disebabkan oleh density ayam yang terlalu tinggi, ventilasi yang buruk, kualitas sekam yang jelek menyebabkan bakteri ini berkembang dari bentuk spora menjadi fase vegetatif. Kemudian faktor pencetus yang lain adalah situasi alkalosis, di mana pada saat ayam kekurangan oksigen akan memicu munculnya respiratory alkalosis, dan hal ini juga akan memicu akhirnya Clostridium tersebut berubah dari bentuk spora menjadi bentuk vegetatif. Kemudian laju metabolisme yang tinggi pada broiler modern ini menjadikan salah satu ancaman di mana necrotic enteritis adalah suatu keniscayaan ketika tidak diikuti oleh tata laksana manajemen yang tepat dan juga sistem aerasi yang baik untuk mendukung laju metabolisme yang tinggi tersebut. Kemudian adanya luka pada saluran cerna ini akan juga memicu munculnya kasus infektif pada Clostridium perfringens. Adanya kasus-kasus infeksius di saluran pencernaan, ada serat kasar yang terlalu tinggi, dan juga mycotoxin menjadi titik kritis yang harus lebih diperhatikan. Pada kondisi tertentu, ketika fase vegetatif terjadi dalam jumlah yang banyak, maka kasus necrotic enteritis ini semakin lama akan semakin parah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Clostridium perfringens menghasilkan alpha toksin, di mana alpha toksin ini akan memicu kerusakan usus, dan ketika usus rusak maka Clostridium perfringens akan bertambah ganas karena mendapatkan asupan nutrisi yang berasal dari rusaknya jaringan usus, dan hal tersebut akan memicu munculnya toksin dan semakin lama semakin banyak, dan akibatnya akan menyebabkan kerusakan jaringan usus dalam area yang lebih luas. Sehingga oleh karena itulah kenapa siklus ini susah untuk dituntaskan, karena semakin lama semakin parah dan menyebabkan erosi performa semakin dalam. Lalu gejala apa yang bisa kita jumpai? Pada saat situasi di mana Clostridium menghasilkan toksin, maka toksin ini akan menghambat kinerja enzim-enzim pencernaan seperti amilase, protease, lipase akan terhambat, sehingga situasi tersebut akan menyebabkan kondisi pakan tidak tercerna secara optimal, dan kita bisa menjumpai kotoran ayam dengan kondisi di mana terdapat banyak material pakan yang tidak tercerna. Kemudian, pada fase lanjut, Clostridium ini akan menyebabkan perdarahan di mukosa usus dengan bervariasi derajat keparahan. Sering kita jumpai adanya papaya dropping, di mana kotoran ayam akan berwarna kemerahan seperti buah pepaya, dan ini mengindikasikan bahwa ada perkembangan Clostridium di saluran pencernaan ayam. Adapun upaya selanjutnya untuk memastikan kondisi saluran pencernaan, maka harus dilakukan bedah bangkai, di mana ketika kita melakukan bedah bangkai, ketika kita membuka ususnya akan kita jumpai kondisi mukosa usus yang mengalami peradangan dengan adanya tambahan busa, dan terkadang terdapat material pakan yang tidak tercerna. Hal ini membuktikan bahwa alpha toksin yang akan kita jadikan sebagai indikasi utama terkait dengan perubahan yang ada di dalam usus memberikan sinyalemen bahwa perkembangan Clostridium sudah terjadi dalam waktu yang kronis, dan ini akan diikuti oleh tidak optimalnya pertambahan berat badan harian serta erosi FCR. Dan pada tahap lanjut, hal ini akan menyebabkan kondisi di mana keseragamannya hancur, dan pada tahap lanjut berikutnya akan menyebabkan gangguan defisiensi seperti bulu kusam, kelemahan umum, dan slow growth. Demikian video yang bisa kita bagi pada hari ini.
Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Akan saya bahas gangguan pencernaan yang disebabkan oleh agen yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.